Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saat ini saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Kenapa saya berani katakan kita dalam keadaan baik saat ini? Karena kita punya Tuhan yang baik, maha baik. Dan kenapa saya katakan sesuai dengan apa yang Tuhan sedang rancangkan bagi hidup kita hari ini? Karena tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Itu sebabnya apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini adalah bagian dari rancangan Tuhan. Dan mungkin saja itu tidak kita bisa pahami, mungkin saja kita tidak mengerti, kok begini, kok begitu, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya katakan, kalau sama Tuhan ikutin aja. Serahkan semuanya sama Tuhan. Serahkan kepada kekuasaannya, serahkan kepada kedaulatannya, serahkan kepada rancangannya, serahkan kepada kehendaknya, dan seterusnya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan itu menjadi tema saya kali ini di dalam renungan singkat pada kesempatan indah bersamamu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara tentang serahkan hidupmu ini, kita satu hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala apapun yang sudah Engkau lakukan, yang sedang Engkau lakukan, dan yang akan Engkau lakukan. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Just do it. Apapun itu, yang kami mengerti, yang kami tidak mengerti, yang kami bisa pahami, yang kami tidak bisa pahami, just do it, Lord. Karena kami yakin apapun yang Kau buat dalam hidup kami tidak pernah salah. Apapun yang Kau buat dalam hidup kami tidak pernah yang jahat Engkau lakukan. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak menyerah kepadamu Tuhan, atas apapun yang menjadi kehendak-Mu, atas apapun yang Kau inginkan atas hidup kami ini. Karena kami tahu apapun yang Kau rancangkan, apapun yang Engkau rencanakan, semuanya demi kebaikan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk kami boleh selalu berserah dan percaya kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian yang hari-hari ini menjadi begitu pas dengan kondisi kita saat ini. Pujian ini mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara bahwa apapun dalam hidup ini, satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu kita menyerah kalah. Kita menyerah kepada keadaan. Tapi satu yang kita harus adalah kita menyerah kepada kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, kalau kita mau menyadari dengan jujur, kita tidak akan sanggup hidup tanpa Tuhan. Dan beruntungnya kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Ia berjanji Ia tidak akan sekali-kali pun mengecewakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Satu ayat saja Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat ini sudah sangat populer dan saya yakin semua kita bahkan sudah hafal akan ayat ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah, Bapak Ibu Saudara. Tidakkah ini adalah sebuah berita yang sangat menenangkan kita di tengah-tengah keadaan apapun kita hari ini? Serahkan hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepadanya, maka Ia pasti akan menolongmu. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, hari-hari ini kita hidup dalam kondisi keadaan yang, ya, kalau kita katakan berat atau tidak baik. Mungkin bagi sebagian orang hal itu memang demikian. Karena sudah bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara, kita mengalami epidemi yang kemudian berubah menjadi pandemi, yang sampai hari ini masih up and down, ya.
Baru saja kita melihat keadaan jauh lebih baik. Baru kemarin tiba-tiba ada berita dari Singapura meningkat lagi. Nah, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang menyerah dengan keadaan dan kehidupan yang ia jalani. Namun bagi kita orang percaya, pandemi kita bisa ubah menjadi akademi. Apa perbedaannya? Pandemi menyatakan tentang sakit penyakit yang mewabah ke berbagai daerah, pulau, dan benua. Namun akademi berbicara tentang pendidikan, pelajaran yang kita peroleh. Di balik segala sesuatu yang terjadi pasti ada pelajaran berharga. Itu sebabnya pandemi jadi akademi. Saat pola pikir kita melihat masalah yang sedang terjadi sebagai pandemi, maka kita akan menjadi lemah dan putus asa serta mudah menyerah. Namun saat pola pikir kita melihat masalah sebagai akademi, maka kita akan terus belajar dan meminta hikmat dari Tuhan untuk melalui semua yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat memilih dan memutuskan untuk tetap bertahan atau menyerah. Keputusannya ada pada diri kita masing-masing. Ketika kita memutuskan untuk bertahan, maka kita akan memperoleh banyak pelajaran berharga dari apa yang sedang terjadi. Dan semua itu membuat kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Dan sebaliknya, ketika kita memutuskan untuk menyerah kalah, maka sesungguhnya kita sedang tidak mempercayai Tuhan bahwa Ia sanggup untuk membawa kita melewati apa yang sedang kita hadapi saat ini. Kita tidak percaya. Itu sebabnya kita menyerah saja. Dan bahwa Ia sanggup untuk mengubah keadaan kita pada waktu yang Ia sudah tentukan. Pada waktu yang Ia sudah tentukan, Bapak Ibu Saudara, bukan pada waktu yang kita mau, tapi atas penentuannya. Itu sebabnya saat ini kita saya ingin mendorong kita semua untuk jangan pernah menyerah dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Apapun dan bagaimanapun itu. Jika ada permasalahan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, belajar percaya kepada Tuhan yang selalu menyediakan jalan keluarnya. Belajar untuk berserah kepada Tuhan yang pasti memampukan kita untuk menghadapi semua permasalahan kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyerah. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengubah pola pikir kita menjadikan pandemi sebagai akademi. Yang pertama, kita harus ingat bahwa setiap masalah dalam hidup ini adalah sekolah kehidupan. Di sekolah ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk mengerjakan ujian, dan ada waktu juga kita mengerjakan PR, pekerjaan di rumah. Kita perlu menjaga diri kita untuk tetap sabar dan berhikmat, serta waspada dengan perubahan
demi perubahan yang terjadi di rumah atau di luar dari rumah kita. Masalah dengan anggota keluarga juga merupakan sekolah. Masalah dengan pekerjaan kita juga merupakan sekolah. Semua masalah dapat kita lihat sebagai sudut pandang, sebagai sekolahnya kita. Sebab lewat semua itu, maka kita dididik dan ditempa untuk lulus dari semua permasalahan itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa setiap masalah dalam hidup ini pasti ada jalan keluarnya. Minggu lalu di dalam ibadah online saya berbicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Terjepit. Namun dalam situasi terjepit tetap ada jalan. Pasti ada jalan keluar. Mau tidak mau, masalah akan selalu ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak mencari masalah, namun masalah akan tetap datang walau tidak diundang. Jadi jangan pikir hidup yang bebas dari masalah. Sekalipun tidak dicari, dia tetap datang. Sekalipun tidak diundang. Itu sebabnya jangan cari masalah. Sebab dia akan datang dengan sendirinya. Oleh sebab itu juga, kita perlu merespon dengan benar. Kita perlu memiliki respon yang baik, respon yang cepat, respon yang tepat pada saat kita sedang menghadapi masalah. Dan kita juga harus memahami bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah, Bapak Ibu Saudara, pasti ada masa kadaluarsanya. Kita harus selesaikan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan sebelum masa kadaluarsa masalah yang sedang kita hadapi itu berakhir dan yang akan kemudian digantikan dengan masalah yang lainnya. Sebab sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, masalah yang terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita menyerah. Masalah yang terbesar dalam hidup ini bukan karena masalah ekonomi atau apapun itu, tapi masalah yang terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita menyerah dan putus asa. Selama kita tetap semangat, selama kita tidak menyerah, tetap mau berusaha, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-sekali menyerah dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Sebab Tuhan pasti menolong orang yang berserah kepadanya. Tetap percaya dan andalkan Tuhan. Seorang yang beriman kepada Tuhan adalah pribadi yang tidak mudah menyerah kepada masalah. Dengan kata lain, satu yang kita tidak pernah boleh dalam hidup ini, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Itu sebabnya untuk meresponi sharing saya ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk mengambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku.
tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Takkan pernah berhenti. Kami percaya, kami percaya kepadamu selamanya. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami perlu. Hanya Engkaulah Tuhan. Hinarabu, hinaraba, yarabashani. Selamanya takkan pernah berhenti. Kami percaya Tuhan yang kami andalkan. Kami berserah kepadamu untuk masa depan kami, karena Engkau yang mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Kami berserah kepadamu karena kami tahu bahwa Engkau sanggup melakukan keajaiban, hal-hal yang manusia tidak dapat lakukan. Kami berserah kepadamu karena kami menyadari keterbatasan kami. Itu sebabnya tuntunlah kami selalu di jalan-Mu. Itu sebabnya inilah komitmen kami, Tuhan. Apapun, bagaimanapun, bahkan sampai kapanpun, kami tidak akan pernah menyerah kalah, karena Engkaulah sumber kemenangan kami. Haleluya. Mari semua kita yang sama-sama percaya, katakan amin.